Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia dengan NIM 202210111103112280. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai ruang lingkup viktimologi yang berfokus pada 3 aspek. Dan 3 aspek utama tersebut, yang pertama adalah aspek psikologis korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Dalam pemaparan ini, saya menggunakan sumber buku utama yang berjudul Hukum Kriminologi dan Viktimologi yang ditulis oleh Dr. Haji Nur Rahmat SH MKN. Tahun terbitnya yaitu pada edisi pertama, Oktober tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan mengenai aspek psikologis korban dulu. Trauma dan rehabilitasi korban kejahatan merupakan aspek yang penting dalam upaya pemulihan individu yang telah mengalami tindakan kriminal, di mana pengalaman traumatis yang dialami seringkali meninggalkan dampak mendalam baik secara psikologis maupun emosional. Ketika seorang menjadi korban kejahatan, mereka dapat mengalami berbagai reaksi trauma seperti kecemasan, depresi, gangguan, dan stres pasca trauma, dan kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan ketidakmampuan untuk berfungsi secara optimal di kalangan lingkungan sosial dan profesional. Oleh karena itu, rehabilitasi korban menjadi suatu proses yang esensial untuk membantu individu yang mengatasi trauma yang dialami dan memastikan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Program rehabilitasi yang efektif biasanya mencakup intervensi psikologis, seperti terapi kognitif, perilaku konseling individu dan kelompok, serta dukungan sosial yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk korban. Selain itu, pendekatan holistik yang melibatkan aspek medis, sosial, dan spiritual dapat menjadi kunci dalam memulihkan kesejahteraan korban, baik secara menyeluruh maupun pemberian akses terhadap pelayanan rehabilitasi harus dipastikan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dengan mudah dan semua korban kejahatan, termasuk mereka yang berasal dari kelompok rentan atau terpinggir. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang pertama, termasuk lembaga pemerintahan, organisasi, non-pemerintahan, dan masyarakat dalam merancang pelaksanaan program rehabilitasi yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Dengan demikian, upaya rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan luka-luka emosional dan psikologis, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan bagi diri mereka dan memfasilitasi proses pemulihan yang berkelanjutan, sehingga korban dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan. Trauma dan rehabilitasi korban kejahatan merupakan dua konsep yang sangat terkait dalam konteks memulihkan psikologis dan sosial. Baik individu yang mengalami pengalaman traumatis akibat tindakan kriminal, trauma yang dapat diartikan sebagai respon biologis dan psikologis yang berlebihan terhadap kejadian yang menimbulkan ancaman atau kerugian seringkali mengakibatkan kerusakan psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Dalam hal ini, korban kejahatan seperti kekerasan seksual, eksploitasi, atau penelantaran seringkali mengalami trauma yang sangat mendalam dan membutuhkan dukungan khusus seperti untuk pemulihan dan melanjutkan kehidupan dengan sehat.
Rehabilitasi trauma korban merupakan proses kritis yang melibatkan dukungan psikologis, terapi dan intervensi holistik untuk mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pengalaman traumatis. Kemudian ada aspek sosial korban. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan. Dalam hal ini, korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul akibat kesaksian yang mereka berikan, serta memiliki kesempatan untuk ikut dalam menentukan perlindungan yang mereka butuhkan. Hal ini sangat mengingat banyak korban kejahatan, terutama dalam kasus sensitif seperti kekerasan seksual, seringkali mengalami stigma sosial dan ketakutan terhadap pembalasan dari pelaku. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana diharapkan dapat memberikan ruang bagi korban untuk merasa aman dan terlindungi saat memberikan kesaksian. Selain hak untuk menuntut ganti rugi, juga menjadi bagian integral dari perlindungan hak-hak korban, di mana mereka dapat mengajukan gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan perkara dana yang sedang berjalan. Digabungkan dengan perkara pidana yang sedang berjalan. Dalam prakteknya, meskipun telah ada pengaturan yang jelas mengenai hak-hak tersebut, tantangan dalam implementasinya masih ada. Dengan ini pengakuan dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan bagi individu, tetapi juga sebagai untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Hak-hak korban dalam peradilan merupakan komponen penting yang mencerminkan komitmen untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi individu yang telah mengalami kejahatan, serta untuk memberikan pengakuan atas dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mengajukan pendapat atau keterangan dalam persidangan yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan beberapa pengalaman dan dampak kejahatan yang mereka alami serta berperan dalam menentukan putusan yang berkenaan dengan kasus mereka. Dalam konteks rehabilitasi, hak-hak korban mencabut akses terhadap layanan dukungan psikologis, medis, dan sosial yang diperlukan untuk memulihkan kondisi, di mana kondisi mereka saat mengalami kejahatan. Penegakan hak-hak ini dalam sistem peradilan bukan hanya berfungsi untuk memastikan bahwa penerimaan keadilan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan, serta mempromosikan kesadaran pentingnya untuk menghargai martabat dan hak asasi manusia bagi semua individu tanpa terkecuali. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak korban dalam peradilan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih damai dan berkeadilan, di mana kehadiran dan suara korban dihargai dan diakui dalam setiap tahapan, setiap proses hukum. Lalu yang ketiga ada aspek ekonomi. Restitusi dan kompensasi untuk korban merupakan dua mekanisme penting yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan berkeadilan bagi individu yang mengalami dampak negatif akibat kriminal, serta memulihkan kembali kondisi sosial dan psikologis mereka. Restitusi merujuk pada proses di mana pelaku kejahatan diwajibkan untuk mengembalikan kerugian atau mengkompensasi kerusakan yang ditimbulkan kepada korban, baik dalam bentuk uang, barang,
atau layanan sehingga dapat membantu korban dalam mengatasi kerugian finansial ataupun emosional yang mereka alami akibat kejahatan tersebut. Dalam konteks hukum di Indonesia, program kompensasi untuk kejahatan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan kompensasi sebagai bagian dari upaya pemulihan korban, pemberian restitusi, dan kompensasi. Tidak hanya berfungsi sebagai layanan langkah rehabilitasi bagi korban, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dari pelaku kejahatan masyarakat memperbaiki kerusakan ditimbulkan oleh kriminal dengan memastikan bahwa korban mendapatkan akses yang memadai terhadap restitusi dan kompensasi. Sistem hukum tersebut dapat meningkat kepercayaan bagi masyarakat terhadap peradilan, serta mendorong pelaku kejahatan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Selain itu, upaya berkontribusi pada penguatan nilai-nilai berkeadilan restoratif, di mana pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat diupayakan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkeadilan. Perlindungan saksi dan korban, atau langsung kepada pengadilan yang mengadili pelaku. Di sisi lain, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban ketika pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya. Kompensasi ini dirancang untuk melindungi hak-hak korban, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang layak. Kedua mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pemulihan bagi korban, tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, meskipun ada kerangka hukum yang jelas mengenai restitusi dan kompensasi, tantangan dalam implementasinya masih sangat sering muncul, termasuk dalam hal kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai korban, serta prosedur pengajuan yang memungkinkan belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak korban, serta memperbaiki mekanisme pengajuan, yaitu restitusi dan kompensasi, agar lebih mudah diakses dan semua pihak yang berhak mendapatkannya. Dengan demikian, restitusi dan kompensasi tidak hanya menjadi aspek formal dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya pemulihan dan rehabilitasi bagi korban kejahatan di Indonesia. Pentingnya restitusi dan kompensasi. Yang pertama, ada pemulihan korban, yaitu restitusi dan kompensasi membantu korban untuk memulihkan kerugian yang dialami baik secara material maupun imaterial. Yang kedua, ada tantangan dalam implementasi restitusi dan kompensasi, yaitu kesulitan dalam penagihan. Seringkali sulit untuk menagih restitusi dari pelaku tidak memiliki kemampuan finansial. Penentuan besaran ganti rugi yang adil dan tepat bagi korban seringkali menjadi tantangan tersendiri, dan kurangnya kesadaran hukum. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa hak mereka untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.